Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, senang sekali saya Kartika Budiman bisa berjumpa kembali bersama dengan Anda dalam program Pelita Kasih. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tema, yakni tentang selibat dalam Gereja Katolik. Dan tema ini akan kita bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir saat ini, yakni Frater Ignatius Kisah. Beliau merupakan calon imam yang sedang menjalankan tahun orientasi pastoral di Paroki Santo Kristoforus Gorontalo. Bagaimana kabarnya, Frater? Baik. Baik, Frater. Nah, tadi saya sudah menjelaskan kepada umat Kristiani Katolik di rumah bahwa tema yang akan kita bahas ini yaitu tentang selibat dalam Gereja Katolik. Sebelum lebih jauh dalam kita membahas tentang tema ini, mungkin Frater bisa menjelaskan secara singkat apa sih sebenarnya akan kita bahas dalam tema ini dan apa dasar Gereja Katolik sampai ada istilah selibat dalam Gereja Katolik ini, Frater? Oke. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi tentang pembahasan kita tentang selibat dalam Gereja Katolik, saya mau menegaskan di awal bahwa apa yang saya bawakan ini dilihat dari segi ajaran moral Katolik tentang selibat, bukan ke ajaran teologisnya atau makna teologisnya melulu, tetapi lebih ke ajaran moral gereja atau praksis pastoral, untuk pelayan pastoralnya. Oke, selibat dari akar katanya bahasa Latin celibatus, artinya hidup membujang, hidup melajang. Ya, dalam istilah sederhananya tidak kawin atau tidak menikah demi suatu tugas tertentu. Dalam Gereja Katolik, selibat ini dipandang sebagai suatu kelayakan, sebagai suatu kebajikan yang pantas untuk menjalani tugas perutusan atau pelayan khusus dalam Gereja Katolik. Ya. Selibat dalam arti tidak kawin seumur hidup, bukan jomblo sementara, ya bukan karena tidak laku lalu, atau mungkin karena belum laku, bukan itu maksudnya, tetapi selibat seumur hidup. Tapi harus ada maksud dan tujuannya, harus jelas apa maksud tujuannya. Dalam Gereja Katolik itu dalam konteks sebagai pelayan khusus, misalnya para imam, biarawan, biarawati. Itu selibat dalam Gereja Katolik yang dianggap sebagai suatu kelayakan yang pantas, sebagai suatu kebajikan hidup yang pantas untuk dijalankan bagi para pelayan khusus dalam Gereja Katolik. Nah, apa dasar ajaran Gereja Katolik tentang selibat ini? Ya. Dasar ajaran Gereja Katolik, tentu kita harus melihat dua sisi. Pertama, dasar biblisnya, kedua, sejarahnya. Kita bahas dulu tentang sejarah, kenapa sampai selibat itu diwajibkan bagi para pelayan khusus dalam Gereja Katolik. Ya. Memang awalnya dalam Gereja Katolik selibat itu belum diwajibkan pada abad-abad pertama. Ya. Abad pertama misalnya para rasul itu menikah, hidup berumah tangga, punya anak, punya istri. Tetapi kemudian pada abad ketiga, para bapak-bapak gereja maksudnya mereka yang mendasarkan ajaran-ajaran gereja, kemudian melihat situasi ke belakang, ya, tentang kehidupan para pelayan khusus, segala macam tantangan mereka melayani atau mewartakan karya misi, mewartakan Injil itu, ternyata melihat seksualitas atau hidup perkawinan itu menjadi seperti tantangan yang cukup berat. Salah satu tantangan yang cukup berat, sehingga mereka merefleksikan, merenungkan, memutuskan mungkin para pelayan khusus itu wajib hidup berselibat. Sehingga memang orang punya pelayanan, fokusnya itu betul-betul fokus begitu di pelayanan sebagai petugas gereja begitu. Kemudian tentu gereja juga membaca kitab suci, membaca, merefleksi, merenungkannya. Ya, dalam perjanjian lama memang tidak ada ajaran wajib yang mewajibkan para pelayan khusus itu atau para pelayan bait suci atau bait Allah atau orang yang menjalankan tugas-tugas agamawi itu untuk menjalankan hidup selibat, tidak wajib. Tetapi kehidupan itu praktiknya ada, misalnya dalam kerajaan misalnya atau para bangsawan kaya misalnya, itu mereka namanya disebut orang-orang kasdim dalam kitab suci, istilahnya orang-orang kasdim atau sida-sida kerajaan.
mereka ini yang diharuskan ya hidup selibat. Selibat bukan dalam arti hidup pembujang atau hidup tidak kawin karena tugas agamawi, tetapi lebih ke tugas pelayanan mereka sebagai hamba kerajaan, misalnya para kasdim. Mereka ini istilahnya dikebiri begitu, supaya mereka fokus pada tugas pelayanan mereka. Misalnya sida-sida atau pelayan kerajaan misalnya dikebiri untuk menjaga istri para raja misalnya, supaya tidak macam-macam dengan para istri raja yang banyak itu. Ya, sampai mereka dikebiri begitu, dipaksakan. Kalau dalam perjanjian baru, memang juga tidak ada ajaran yang mewajibkan memang. Keempat Injil misalnya, ajaran para rasul, surat-surat apostolik, perjanjian baru itu, memang tidak ada peraturan yang memang mewajibkan. Tetapi anjuran itu ada. Salah satunya itu Yesus sebagai tokoh utama gereja, sebagai kepala gereja, itu yang pertama kali dalam sejarah gereja mempraktikkan hidup selibat. Ya, itu menjadi salah satu dasar gereja sampai kenapa mewajibkan hidup selibat itu. Pertama melihat mempelajari sejarah, ya mempelajari istilahnya pengalaman masa lalu, bagaimana hidup perkayunan itu sebagai salah satu yang memberatkan para pelaku misi misalnya, mewartakan Injil misalnya, jadi penghalang begitu. Nah, salah satu perikop dalam Injil yang menjadi dasar ajaran gereja sampai mewajibkan hidup selibat itu dalam Matius 19 ayat 12. Ada 3 kelompok orang yang ditekankan oleh Yesus ketika ditanyai oleh para ahli Taurat dan orang Farisi. Pertama, mereka yang terlahir demikian, mereka yang dijadikan demikian karena terlahir demikian. Maksudnya mereka yang cacat misalnya, ya cacat secara fisik maupun psikis, yang tidak bisa menikah, tidak bisa kawin misalnya. Misalnya dalam panti asuhan misalnya, mereka yang cuma hanya berbaring saja, itu kan ya untuk perkawinan mereka mungkin tidak. Kemudian mereka yang dijadikan demikian karena orang lain, seperti saya katakan tadi dalam perjanjian lama itu, sida-sida raja, para kasdim begitu. Mereka dijadikan demikian karena orang lain demi suatu tugas perutusan, pelayanan dalam kerajaan atau seorang hamba dalam dari kaum bangsawan kaya begitu. Dan yang ketiga ini yang menjadi dasar gereja. Mereka yang menjadikan dirinya karena kerajaan surga. Kerajaan surga. Dalam arti ini mereka menjadikan diri begitu demi pelayanan, demi totalitas. Ya, kalau menikah misalnya, kita menjadi dari segi praktis pastoralnya, kalau kawin kan ya fokusnya terbagi. Iya betul. Ya, kita kalau selibat kita tidak hanya menjadi seorang ayah dari satu istri, jadi seorang ayah dari beberapa anak, tetapi menjadi seorang bapak, menjadi seorang ayah dari umat beriman. Nah, ini salah satu patokan gereja, dasar ajaran biblis gereja, sehingga selibat itu diwajibkan bagi para pelayan khusus dalam gereja Katolik. Nah, apakah selibat ini melawan kodrat manusia dalam dan ajaran Alkitab? Ya, tentu tidak. Ya, ada tuduhan-tuduhan terhadap gereja Katolik bahwa gereja Katolik itu mewajibkan selibat bagi para pelayannya itu, ya ini melawan kodrat manusia atau ajaran Alkitab. Salah satu gacoknya mereka, misalnya menuju ajaran gereja itu tentang selibat itu, gereja Katolik itu Kejadian 1 ayat 28 kalau tidak salah, mau dikoreksi ya. Dikatakan situ beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah muka bumi dan taklukkanlah itu. Ini menjadi gacok utama bagi mereka untuk menuduh gereja Katolik bahwa ini ajaran tidak benar tentang selibat. Ya. Tapi pertanyaannya, apakah perintah itu mutlak? Apakah perintah itu mutlak? Ya. Tentu kita tidak bisa menafsirkan perintah itu memang mutlak. Kita bisa melihat dari diri Yesus. Ya, ada gereja Katolik atau ajaran Kristen, umat Kristen pada umumnya, Yesus Kristus itu kan punya 2 kodrat. Itu kodrat ilahi dan kemanusiaan. Dan kedua kodrat ini menyatu betul, tidak bisa dipisahkan sama sekali. 100% Allah dan 100% manusia. Nah, kemudian ada yang bertanya, ada yang mengatakan, Yesus kan Allah, pantas dong dia tidak menikah. Tapi jangan lupa, dalam konsep kita bahwa Yesus itu sungguh Allah, sungguh manusia. Kalau dikatakan Yesus adalah Allah dan dia tidak menikah,
itu sangat membuat konsep ketuhanan dan kealahan Yesus itu menjadi hancur begitu, konsep itu menjadi rancu. Seolah-olah ada pemisah, karena dia Allah jadi dia tidak menikah. Tapi tunggu dulu, dia punya konsep kodrat kemanusiaannya itu jangan dilupakan begitu. Nah, kedua, dari segi kodrat manusianya, misalnya kayak tadi orang yang cacat. Iya, betul. Apakah perintah ini Diharuskan bagi orang yang cacat misalnya? Ya tentu tidak. Ya, dalam gereja Katolik, mungkin ajaran Kristen lainnya, mungkin konsep kita mirip ya, sama tentang kodrat kealahan dan kemanusiaan Yesus. Jadi Allah yang memerintahkan, tetapi toh kemudian Allah itu juga yang memerintahkan supaya orang mengajarkan supaya hidup berselibat demi suatu pelayanan, tapi dia punya maksud tujuannya harus jelas, yaitu demi kerajaan Allah, demi tugas agamawi. Lalu ada yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, melawan pembela bahwa tadi dikatakan Allah, jadi dia tidak perlu menikah. Dia seorang nabi, seorang utusan. Pertanyaannya bahwa apakah seorang nabi, seorang utusan itu harus memiliki sikap hidup seperti itu? Misalnya karena dia seorang nabi, seorang utusan Allah, jadi tidak perlu menikah. Tapi tunggu dulu, seorang nabi, seorang utusan itu dalam ajaran kitab suci, dalam ajaran gereja wajib menaati semua perintah Allah. Seorang utusan, seorang nabi, ya, tidak kawin berarti dia melawan dong utusan Allah. Tugasnya sebagai utusan Allah, tugasnya sebagai pelayan, penyambung lidah Allah. Ya tentu tidak, karena ya, fokusnya bukan tentang perkawinan atau tentang hidup selibat itu, tetapi makna di baliknya. Untuk apa, maksud tujuannya harus jelas, sehingga kehidupan selibat itu kemudian dalam gereja Katolik dianggap menjadi suatu kebajikan yang perlu dipertahankan demi pelayanan utuh para pelayan gereja begitu. Tadi berkaitan dengan kodrat manusia, dan bagaimana dengan melawan, apakah selibat ini melawan hak asasi manusia? Ya tentu tidak. Banyak tujuan juga terhadap gereja. Ini peraturan ini ya melawan hak asasi manusia, begitu. Ya memaksakan begitu. Seolah-olah gereja itu memaksakan para pelayan khusus yang mau jadi pelayan khusus itu, para imam, biarawan-biarawati itu. Ini peraturan ini seperti mengada-ngada begitu, yang akhirnya sepertinya melawan hak asasi manusia. Ya tentu tidak. Mengapa tidak? Karena gereja punya peraturan. Ya, setiap orang yang mau masuk dalam tugas pelayanan itu wajib menaati beberapa peraturan yang ada. Dan gereja tidak pernah memaksa mereka, menodong-nodong umat Allah begitu, menodong-nodong putra-putri gereja untuk masuk dalam kelompok itu. Gereja sama sekali tidak pernah memaksa. Kalaupun ada yang merasa terpanggil untuk tugas itu gereja berasalkan kemauan mereka sendiri, tanpa paksaan, tanpa adanya satu kegiatan dari gereja, bentuk sikap dari gereja seperti ya memperdaya mereka atau mencuci otak mereka dengan berbagai macam teori atau makna teologis kitab suci, ajaran dasar kitab suci dan sebagainya. Ya tentu tidak. Gereja istilahnya menggugah hati mereka, ya, memberi kebebasan kepada mereka untuk memilih. Jika kalian mau hidup selibat, masuk dalam persekutuan ini, ya kami menerima Anda dengan tangan terbuka. Dan jika Anda mau, siap jawab ya, siap mengikuti segala macam peraturan yang ada dalam gereja Katolik tentang pelayanan-pelayanan itu. Baik, Frater, sebelum kita lanjutkan, kita jeda iklan sebentar. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, sebelum kita lebih jauh lagi mendalam tentang tema saat ini, kita ikuti dulu pesan-pesan yang mau lewat ini, tetap di Pelita Kasih.
Umat Kristiani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Pelita Kasih. Baiklah Frater, kita lanjutkan pembahasan kita. Tadi Frater telah menyebutkan bahwa ada yang menuduh bahwa melanggar kodrat manusia, melanggar hak asasi manusia, dan kemudian ada beberapa tuduhan lagi yang menyatakan bahwa dari pilihan hidup menjadi selibat ini merupakan akar atau yang menjadi istilahnya biang kerok bagi gereja Katolik. Dalam kasus-kasus tertentu, memang di seminar itu ya, menjadi ya, istilahnya bukan kumpulan, tetapi banyak yang memanfaatkan kesempatan itu. Misalnya di seminar itu hanya kumpulan calon imam misalnya, kumpulan laki-laki saja yang dalam proses pembinaan menjadi seorang imam. Kemudian mungkin ada yang berpikir, wah ini kesempatan saya masuk. Iya, betul. Kesempatan saya menyusup ke dalam, siapa tahu ada di dalam begitu. Tetapi dalam ajaran gereja ya ada semacam peraturan, ada semacam ya pencegahan yang dalam gereja Katolik namanya hukum kanonik. Iya. Diteliti betul, diperiksa betul mereka-mereka yang akan masuk menjadi calon begitu. Kemudian akan mengikat diri dalam kaul sebagai seorang selibat begitu. Dan memang tidak dapat dipungkiri bahwa ada dalam gereja Katolik para pelaku itu. Tapi dengan bangga saya mengatakan secara umum bahwa memang para calon imam, ya, para imam, ya kehidupan secara umum memang bagus. Tetapi dalam kasus-kasus khusus, ya, kasus-kasus berarti itu hanya sebenarnya hanya beberapa oknum saja yang mungkin bukan hanya juga di kalangan di tempat itu, tapi sebenarnya di luar sana juga sebenarnya banyak. Cuma karena tapi sebenarnya dari gereja juga sudah mempunyai cara pencegahannya atau mungkin ada tahap-tahap tertentu, karena seperti yang Frater sampaikan tadi kan bahwa